Oke, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir di Zoom hari ini ya. Nah, kelas 12-nya sedang TKA, makanya untuk kelas 10 dan kelas 11 KBM-nya daring. Saya juga nggak tahu apakah guru-guru yang lain juga Zoom atau enggak, tapi saya mah mau Zoom aja gitu ya. Yang masih nggak on cam, tolong di on cam dulu ya. Kalau misalkan nggak on cam, saya ngerasanya lagi ngobrol sama siapa, nggak ada orangnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan di bab 4 karena hari Selasa kemarin ada kegiatan Sumpah Pemuda KPM tidak efektif, jadi kita lanjutkan. Baik, saya mau share screen dulu. Hmm, Oke, muncul nggak? Muncul, muncul. Coba Muncul. Muncul? Muncul, Pak. Adi Muncul, muncul. Oke, muncul Halo, ya. Pak Jas. apa Muncul, Pak. coba Muncul, Pak. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang khutbah tabligh dan dakwah. Khutbah itu pengertiannya ceramah ataupun dakwah yang memang isinya tentang terkait dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Sedangkan secara syariat, khutbah itu dilaksanakan ada sesuai dengan ketentuannya, harinya dan peta kondisi. Contoh, misalkan kalau misalkan di sholat Jumat berarti ya setiap hari Jumat ada khutbah Jumat. Kemudian ada lagi di sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan juga ada juga khutbah ketika sholat gerhana matahari maupun bulan ya, dan istisqa, dan juga ketika nikah, dan yang terakhir adalah ketika wukuf di Arafah. Walaupun misalkan untuk sholat istisqa maupun khusuf sama kusuf ya, itu memang boleh dilaksanakan ya. Kalau misalkan tidak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah ketika ada kejadian-kejadian tersebut ya harus ada khutbahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tablik. Tablik itu artinya menyampaikan, secara istilah berarti menyampaikan ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sehingga tujuannya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau kalian melihat ada sebuah acara ceramah ada yang disebut mubalik. Nah, itu mubalik itu diambil dari kata tablik. Bedanya kalau mubalik itu berarti yang ceramahnya laki-laki, kalau mubaligoh berarti yang ceramahnya perempuan, ya. Kemudian selanjutnya adalah dakwah. Nah, dakwah ini secara bahasa memanggil, menyeru atau mengajak. Kalau misalkan ada teman kalian memanggil kalian, itu pun bisa disebut dakwah. Karena secara bahasa dakwah itu memanggil. Ada teman kalian yang memanggil, mengajak ke WC, mengajak ke kantin, mengajak sholat, itu pun dakwah. Secara bahasa. Sedangkan secara syariat, yang namanya dakwah adalah kegiatan yang mengajak, menyerukan kepada orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu dakwah. Makanya kemarin tugasnya itu bukan khutbah ya, tugasnya itu adalah dakwah. Baik, kita lanjut lagi ke ketentuan khutbah. Di sini ada ketentuan khutbah Jumat. Kita bahasnya khutbah Jumat bukan khutbah yang lain. Untuk menjadi seorang khotib, khotib itu adalah orang yang berkhutbah, yang melakukan khutbah. Ada syaratnya. Yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam. Dalam artian di sini ya orangnya harus Muslim. Tidak boleh yang khutbah itu selain non-Muslim. Ya mungkin ada ya sahabat kita, teman kita yang non Muslim yang ada yang istilahnya Jumat Agung, yaitu mereka beda lagi. Tapi kalau misalkan di hari Jumat, sholat Jumat, ya yang khutbahnya harus Muslim. Yang kedua, khotib tersebut, orang yang berkhutbah tersebut harus tahu syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, tentunya orang tersebut bisa membaca hamdalah, syahadat, sholawat, baca Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, dan
sanggup untuk menyampaikannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh jamaah atau audiens. Kemudian yang keempat, syarat khotib adalah tentunya harus balik dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentu saja orang tersebut memang dipandang terhormat, dihormati maupun disegani. Walaupun misalkan bukan pejabat pun nggak apa-apa. Yang penting orang tersebut memahami agama untuk yang mau disampaikan. Selanjutnya, syarat-syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ada dua kali, ya, ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Syaratnya ketika mau khutbah yang pertama itu adalah harus suci dari hadas dan najis dan juga auratnya tertutup. Bedanya hadas dan najis itu bedanya kalau misalkan hadas kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil seperti apa, Pak? Mungkin seperti kentut, itu hadas kecil ya. Kalau hadas besar berarti ketika kalian setelah kentut keluar sesuatu yang lain. Nah, itu hadas hadas besar ya. Kemudian kalau misalkan najis berarti harus ada wujudnya. Kalaupun misalkan kalian kencing, ya udah pasti itu ada bentuknya dan itu hukumnya najis. Najis apa? Mutawasito atau mungkin ada yang mugolazo ya, tapi enggak mungkin kencing enggak ada yang mugolazo ya. Kemudian yang kedua, syarat khutbah adalah dilaksanakannya ketika matahari tergelincir. Dalam artian di sini tepat di apa namanya di atas tengah-tengah kita lah, di atas kita atau mungkin sudah masuk waktu zuhur. Kalau misalkan sekarang zuhur itu 11.30 ya, boleh untuk khutbahnya jam 11.40 atau jam 12 pas. Kemudian syarat khutbah yang ketiga adalah khotibnya, orang yang melakukan khutbah ya kalau mampu berdiri ya. Dan kalau misalkan tidak mampu berdiri, ya sebetulnya sih saya belum pernah ya melihat khotib yang dalam artian tidak berdiri di mimbar. Sudah pasti kalau misalkan si khotib tersebut memang sedang sakit, tidak sanggup berdiri, pasti dibadal ya atau diganti dengan orang yang lain. Karena ini termasuk syaratnya. Kemudian yang keempat, nah khutbahnya disampaikan dengan suara yang lantang, yang keras. Sekarang sih sudah banyak masjid-masjid yang memakai mikrofon ya. Bahkan ketika sholat tuh pakai mikrofon, pakai mic supaya terdengar oleh jamaah yang lain. Kemudian yang kelima, nah ini tertib dalam rukun-rukunnya. Antara khutbah pertama dan kedua. Artinya tertib itu gimana? Dahulukan mana yang memang di awal ya, dan intinya jangan mendahulukan yang akhir, kemudian mengakhirkan yang duluan. Itu istilahnya seperti itu. Yang namanya tertib seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ketika khutbah, jamaah Jumatnya harus mendengarkan, jangan ngobrol ya. Selanjutnya rukun khutbah. Tadi sudah kita ketahui syarat-syarat khutbah, sekarang rukunnya. Rukun itu yang harus dipenuhi oleh khotib. Khotib itu yang khutbah ya, ada juga yang memang sekaligus jadi imam. Yang pertama, rukun khutbah adalah membaca hamdalah. Apa itu hamdalah? Kalau misalkan kalian pernah mendengar khotib berkhutbah ya, dia membaca alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin dan seterusnya. Atau mungkin kalimatnya beda lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. Berarti ketika khutbah setelah membaca hamdalah tadi harus yang keduanya itu baca syahadat. Itu urutannya. Jangan kebalik. Karena kalau misalkan kebalik berarti nggak tertib. Ya, berarti yang selanjutnya setelah baca hamdalah baca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, setelah membaca dua kalimat syahadat, lanjut dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang keempat, setelah membaca sholawat, ya selanjutnya adalah berwasiat, ya agar jamaah bertakwa. Makanya ketika kita sholat Jumat, khotib itu seringkali mengucapkan khotib berwasiat kepada diri khotib. Ya, seperti itu. Itu karena memang sudah termasuk rukun. Harus ada ya. Yang kelima, setelah berwasiat harusnya di dalam khutbahnya itu ada bacaan
ayat Al-Quran maupun hadis terkait dengan suatu materi yang akan disampaikan ke jamaah. Dan yang terakhir, tentu saja berdoa ketika khutbah yang kedua. Jadi ada jeda. Ketika khutbah pertama sudah selesai, ya biasanya diawali dengan kata apa? Barakallahu. Ya seperti itu. Kemudian duduk, kemudian bangkit lagi. Nah di sinilah di khutbah kedua baru berdoa. Apa doanya? Ya mungkin kalian sudah tahu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat seperti itu dan seterusnya. Ya itu adalah rukun khutbah. Selanjutnya, nah ini sunnahnya. Tadi rukunnya yang harus dipenuhi, sekarang sunnah-sunnahnya. Yang pertama, sunnahnya itu harus berdiri. Ya, kalau tidak ada lagi orang lain, tapi yang ini nggak sanggup berdiri, ya berarti jangan berdiri. Karena ini sunnahnya. Kemudian yang kedua, dengan salam. Berarti nggak salam pun nggak apa-apa. Cuma ya masa iya kita berkhutbah tidak memakai salam. Itu adalah sunnahnya. Yang ketiga, jelas penyampaiannya apa namanya jelas dan tidak terlalu panjang maupun tidak terlalu pendek. Ya makanya saya suka heran banyak khotib yang khutbahnya itu luar biasa panjang. Sekarang misalkan sholat Jumat ya zuhur itu jam 11.30. Jangan-jangan khutbahnya sampai jam setengah satu, hampir 1 jam. Yang ada jamaahnya pada ngorok semua ya. Artinya ya kalau misalnya terlalu panjang berarti tidak mengambil sunnah ketika khutbah. Makanya kalau misalkan kalian mendengarkan khutbah Jumat yang standar-standar aja, panjang enggak, pendek enggak, berarti dia mengetahui sunnah ketika khutbah Jumat. Ya, jadi panjang jangan, terlalu pendek juga jangan. Artinya ketika ada khutbahnya dengan bahasa Arab full, khutbah pertama dan kedua kemungkinan dia ngambilnya yang ini tidak panjang, tidak pendek. Kemudian yang keempat, sunnahnya adalah khotibnya mengarah ke jamaah. Ya, memang harusnya seperti itu. Masa iya berkhutbah ngebelakangin ya? Kan jamaahnya di depan, ya harus melihat ke depan. Yang keempat, khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap ke arah jemaah. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, menertibkan 3 rukun. Mana yang 3 rukun tadi? Hamdalah, syahadatain, sama sholawat. Itu harus benar-benar berurutan. Jangan kebalik. Ah, baca syahadat dulu nggak boleh kayak gitu. Ah, baca sholawat dulu nggak boleh. Urutannya hamdalah, syahadat, sama sholawat. Kemudian yang terakhir, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua khutbah. Artinya ketika khutbah pertama sudah selesai, duduk. Nah, duduk tersebut baca surah Al-Ikhlas ya. Itu sunnah ketika khutbah Jumat. Nah, yang selanjutnya ini yang sangat luar biasa. Ya, saya nggak tahu jurusan mesin ketika sholat Jumat apakah rame, apakah gimana. Karena mendengarkan khutbah Jumat, yaitu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Bahkan kemarin ketika saya ikut sholat Jumat di jurusan elektro, masih banyak yang masih ngobrol. Ya, kedengaran rame, bahkan ada yang masih wudhu. Khotib udah berkhutbah, ini baru wudhu. Ini gimana orang itu? Ya, mau sholat apa zuhur apa sholat Jumat? Ya, apalagi mungkin si khotibnya sudah selesai khutbahnya, ini baru wudhu, baru datang. Ya Allah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kita lihat ada hadis Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Tahu keledai? Biasanya kalau keledai kan buat angkutan, dia suka ada pelananya, ya. Ya kalau misalkan kalian lihat yang bawa motor ya amang-amang itu ada pelananya ya kayak gitulah. Ya boron apa ini namanya? Pokoknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berngobrol di hari Jumat ketika khutbah, ya dia sama-sama saja kayak keledai. Ya, makanya jangan sampai ngobrol udah pada tahu ya. Udah segede gini, udah pada SMK kelas 10, kelas 11, kelas 12 masih ngobrol. Dan orang yang mengingatkan untuk diam, maka dia tidak sempurna sholat Jumatnya. Makanya kalau mau mengingatkan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebelum kalian duduk, sebelum semuanya dimulai, ingetin temannya, jangan ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan ketika sholat pun ada orang yang nggak mau diem. Saya contohin. Ada yang sholat, itu ketika sudah takbiratul ihram, mana nih? Nggak kelihatan kepala saya. Ya, ketika sudah takbiratul ihram, Sini, sini. dia itu nggak mau diem.
ke depan lah, ke samping lah, wah goyang-goyang. Ini udah kayak samsak aja. Tahu samsak gak? Yang ketika dipukul dia balik lagi. Dia kayak gitu. Yang mau diem, wah goyang-goyang nggak jelas. Ya, harusnya ketika sudah takbiratul ihram, udah diem. Anda lihat tempat sujud. Jangan goyang-goyang. Apalagi ngobrol sebelum sholat, ya bercanda mulu dan lain sebagainya. Imam baru salam yang pertama udah ngacir, ya banyak yang seperti itu, udah pada gede juga, mau rebutan absen atau besek, Aldo, Pak, Aldo. ya jangan makanya sudah tahu Iya, Pak. ilmunya, yang Bener, Pak. Tuh. ketika sholat Jumat diem, ya Pak kalau tidur gimana? Ya tidur boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kebablasan juga, ya apalagi merubah posisi posisi duduknya. Oke, itu. Jadi tolong ya, ini laki-laki semua harusnya ngerti. Ya, jangan sampai bercanda ngobrol ketika sedang imamnya berkhutbah. Baik, selanjutnya adalah ketentuan khutbah, tablik dan dakwah. Di sini di sini adalah bagaimana kita berdakwah. Ya, makanya kemarin tugas kalian itu bukan khutbah, karena khutbah itu lebih sebetulnya lebih untuk laki-laki ya. Nanti perempuan kan nggak ada yang khutbah. Oke, di sini yang pertama, yang namanya dakwah ataupun tablik itu dimulai dari diri sendiri. Artinya apa? Ya boleh kita mengajak, tapi ya kita juga harus sama-sama berubah. Contoh misalkan kita mau ngajakin sholat, ya kitanya juga harus sudah terbiasa sholat. Atau mungkin kita ngajak itu ya supaya kitanya ke bawah rajin. Ya itu pun bagus. Ya artinya diri sendiri kita juga mau untuk melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, hendaknya menggunakan kebijaksanaan. Dalam artian gini, kemarin kalian sudah ditentukan audiensnya, jamaahnya. Jangan sampai tidak melihat siapa audiens kita. Saya ambil contoh, misalkan ada yang dapat anak SD, nggak mungkin kita menyampaikan terkait dengan warisan. Belum nyampe akal mereka. Anak SD belum nyampe. Ya, berarti kalau anak SD tentang apa ya? Tentang rukun iman, yang hal-hal yang dasar saja. Terus yang tentang warisan pada siapa, Pak? Ya sudah, ke tetangga, keluarga, ya itu boleh bisa karena harus menyesuaikan dengan kemampuan akalnya. Yang ketiga, yang namanya dakwah tidak hanya dalam bentuk ajakan, bentuk tindakan juga bisa. Contoh, kalian ketika sudah beduk beduk lagi beduk udah zuhur misalnya, kalian langsung ke masjid, itu pun sebuah tindakan. Ya kalau misalkan temannya melihat, oh dia ketika sudah ada azan dia langsung bergegas ke masjid, itu pun kita sudah menjadi dakwah. Dakwahnya dengan apa? Bilhal, dengan perbuatan, dengan tindakan. Tidak hanya masalah sholat, dalam masalah berpakaian aja. Kalian pakai pakaian rapi, rambutnya rapi, ya, kemudian dimasukkan bajunya dan lain sebagainya, itu pun adalah dakwah. Dakwah kalian adalah supaya berpakaian yang rapi. Kalau perempuan berarti pakai ciput, ya, kemudian bajunya tidak dikecilin lagi sampai ngetat, ya, roknya tidak pakai yang sepan, ya, ngepres dan lain sebagainya. Itu adalah dakwah bilhal. Selanjutnya yang keempat, yang namanya dakwah itu bisa dilakukan lewat lisan maupun tulisan. Di sini ada metodenya. Yang pertama metode al-hikmah, yang mana kita harus tahu dulu kita mau nyampein dakwah itu sasarannya siapa. Makanya kemarin ditentukan mulai dari anak TK sampai tetangga sampai dan lain sebagainya. Ya, sasarannya, sasaran dakwahnya. Yang kedua, kita berdakwah adalah dengan memberikan nasihat, ya, nasihat yang baik ataupun pengajaran, ya, ataupun dengan teladan. Boleh, ketika kalian misalkan dapatnya audiens kalian alumni SMP, berarti sebaya. Ya, berarti kita ngasihnya nasihat. Ya. Kalau misalkan anak kecil, berarti kita ngasihnya pengajaran. Apa pengajarannya? Misalkan pelafalan 2 kalimat syahadat, atau misalkan bacaan-bacaan, itu pengajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan bertukar pikiran, diskusi. Boleh ini mau teman sebaya ya sasaran kalian, atau misalkan yang lebih dewasa, boleh dengan cara diskusi. Misalkan tentang bagaimana apa namanya cara mengatasi anak-anak remaja zaman sekarang, karena audiens kalian bapak-bapak misalkan ya, atau misalkan orang-orang dewasa, cari tahu pendapat mereka seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada perbedaan khutbah dan dakwah.
Perbedaannya ya tentu yang pertama adalah waktu pelaksanaannya. Kalau khutbah Jumat seringkali dilaksanakan di tiap hari Jumat. Tapi kalau misalkan dakwah tidak terbatas waktu. Mau hari apa ke, mau jam berapa ke, mau kapanpun silahkan. Itu bedanya. Tapi nggak bisa kalian khutbah Jumat di hari Minggu. Itu mah bukan khutbah Jumat. Jangan-jangan kamu ke gereja lagi salah alamat ya. Beda itu ya. Jadi kalau khutbah Jumat ya di hari Jumat. Pak ada Jumat Agung ya beda lagi. Itu beda server ya. Kita mah servernya ini, dia servernya beda. Jadi kalau dakwah tidak terbatas waktu, mau kapanpun, dimanapun, silahkan. Yang kedua, perbedaannya adalah antara khotib ya yang berkhutbah dan dai yang berdakwah itu biasanya kan kalau khotib tadi harus suci dari hadas dan najis. Tapi kalau yang pendai yang berdakwah itu enggak harus ya. Artinya kalian misalnya nih lagi jalan sama temennya ngasih nasihat itu nggak apa-apa, nggak perlu harus suci dari hadas dan najis. Kecuali kamu jadi khotib, yang namanya di khotib kan mau sholat Jumat, berarti harus suci dulu karena mau dipakai sholat. Tapi kalau dakwah bebas ya. Bahkan kalau misalkan koloran doang pun ya kalian ngasih nasihat ya boleh. Awas tai kotok misalnya, itu kan ngasih nasihat jangan sampai diinjek ya. Itu boleh-boleh saja karena yang namanya dakwah berbeda dengan khotib. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah yang mendengarkan, audiensnya. Kalau khotib, ya khutbah Jumat, audiensnya siapa? Ya, sebagian besar laki-laki. Kalau dakwah ada laki-laki, ada perempuan. Itu bedanya. Kemudian yang keempat, ketentuan syar'i terkait dengan dakwah dan khutbah. Kalau misalkan khotib tadi ya yang berkhutbah harus tahu rukunnya, mulai dari baca hamdalah, syahadat dan sholawat. Kalau di dakwah tidak perlu ada itu. Ya, misalkan kalian dapat tugas yang berdakwah, kalian mau pakai tiga ini ya boleh-boleh saja, tapi tidak harus, karena tidak termasuk ke dalam rukun. Bahkan kemarin ada yang nanya, Pak, pakai sambutan boleh nggak? Ya saya tahu kenapa nanya pakai sambutan boleh apa enggak, pengen nambahin durasi. Ya, sebetulnya sambutan nggak usah, apalagi sampai yang terhormat Bapak Ahmad Fahrudin yang tidak ada di sini, yang ngapain disebut kalau nggak ada? Ya, udah aja skip aja langsung ke apa gitu ya. Pak, saya mau sambutan ke orang tua, ya boleh kalau misalkan sasaran dakwahnya keluarga yang terhormat, kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Anu, Ibu Anu misalnya, silakan ya. Tapi ya tidak harus seperti khutbah Jumat. Itu adalah perbedaan antara khutbah dan dakwah. Nah, selanjutnya adalah di sini cara menyusun teks dakwah. Pertama, ya kalian harus tentukan dulu kalian tujuannya itu apa nih, supaya audiensnya memahami apa. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu temanya apa, ya mereka harus memahami apa yang kalian sampaikan. Tujuannya itu. Yang kedua, judulnya apa. Ya. Kemudian setelahnya adalah uraian materi. Ya, misalkan tujuan kalian adalah supaya audiensnya memahami bahaya tentang sosial media. Ya berarti kalian harus diurut dulu tuh, mulai dari pengertian sosmed, ya sisi baik, sisi buruknya, contoh-contohnya, terus ya diurutkan. Ya supaya apa? Ya supaya audiensnya jamaahnya memahami apa yang kamu sampaikan. Oke, itu adalah terkait dengan khutbah, tablik dan dakwah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh. Tidak, Pak. Ini di record loh ya. Silakan bertanya anak-anak. Warning. Aneh pakai muka kucing atau apa. Record. Nanti saya upload. Pak ini yang off-cam Saya Alpa upload. aja Pak Alpa Pak. Ya, Sob, ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi yang barusan saya sampaikan atau terkait tugas? Mungkin ada yang masih bingung sampai belum dikerjain gitu. Karena bentar lagi loh, tanggal 14. Udah Pak, saya udah. Tanggal 14 bentar lagi. Pak ini kok yang ikutan dikit banget sih, Pak. Ya, mungkin datang lagi pada tidur. Pak, ini udah dihabisin belum, Pak? Ya kan, saya bisa tinggal lihat aja. Pak Ahmad Maulana hadir, Pak. Ya, di absennya nanti. Saya Muhammad Zakir Ramadan hadir, Pak. Nah, saya Gimana Zaki? Oh, gelap gitu Zaki.
Jaki Jaki mati mati lampu, lampu. Pak. Pak. Mati Bikin lampu. KTP Jaki izin gelap Keluar, banget, Jaki. mati Jaki lampu gelap keluar banget. orang terang gini. Jaki di warung teman. Coba Di lihat, warung remang-remang. takutnya ada kesulitan atau apa, boleh nanya. Ini udah Aman, bangun. aman, aman. Tanggal 30 Aman, Pak, aman. terakhir, Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak, nggak? saya mau nanya. Boleh. Itu kalau khutbah kan itu di lapangan. Nah, gak harus lapangan sekolah kan, Pak? Bisa lapangan di sekitar rumah atau di mana gitu, Pak? Yang mana? Kamu bagian audiensnya yang siapa? Ini, Pak, lapangan. Lapangan. Iya. Aman, Pak Del. Lapangan sekolah. Lapangan sekolah. Ya, Cuma Jadi, audiensnya pelatih gak jemput yang pelatih. ini aja kelas 10 atau kelas 11. Ya, Tarik nih kalau mau giginya. nilainya full berarti 10 orang. Mau campuran boleh. Kelas 10 5 orang, kelas 11-nya 5 orang. Jadi total 10 orang. Atau mau kelas 11 semua boleh. Yang penting bukan jurusan mesin. Ya. Ya. Oke, Pak. Oke. Ada Ya, Pak. lagi? Siap, siap. Siap, Siap, Pak siap, Rahmat. siap. 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 Ini si Rizky kemana Rizky? Yang nggak on cam nggak saya apa absen ya Iya, Pak. Siap. dari tadi. Ya. Gimana, Kamera, Cok? kamera. Ini apa tuh? Udah ada notifikasi coba. 10 menit lagi. Ya ada lagi yang lain? Monggo. Ayo Mat Peci nih Pak Asrori, Mat Peci, Cebu. Mau nanya nggak Pak Asrori? Abuya, Pak. Silakan. Apa? Enggak, Pak. Ajis baru masuk, Ajis. Ajis kok baru masuk. Ini Yang lain, Pak. yang hadir cuma 15 orang, yang lainnya pada kemana ini? Tidur, Tahu, Pak. Jaki gelap-gelapan sih. Wah, Tahu, si Jaki. Bagi Ajis. Mati lampu ini. dari Jaki semalam. hitam banget, Cok. Mati lampu. Mati lampu. Mas Raya mati Lilin, lampu pakai lilin. ini. Hadir. Ahmad BM. Nanya, yang ngomong itu yang nanya, bukan malah bercanda di sini. Ya, Besok Pak. udah sekolah lagi. Hadir. Ini si Ajis nongol doang dia. Seragamnya apa itu Ajis kamu? Wah, saya kick aja kamu, saya kick loh. Nih, saya beneran kick loh. Cuma Waduh. gimana cara ngekicknya? Dah, udah saya kick. Ya macam-macam ya. Ayo nanya. Kalau saya lihat di Google Drive di kelas ini yang baru ngirimin 2 orang ya, Bagas sama si Desta doang. Yang lainnya belum ngirim. Masya Allah. Yang lainnya tahu kapan. Ya sisa sih nggak. Ya. Mau dikerjakan suku. Menyusul, Pak. Menyusul, Pak. Tanggal 14, berarti tanggal 14 itu Jumat depan, ya. Pak, tanggal 30, Pak, terakhir. Kenapa? Tanggal 30 terakhir, Pak. Tanggal 30 terakhir keburu ujian tuh Waldo mana mah. Diskon, Pak, diskon. Sekarang aja ada TKA kan? Makanya jadi daring. Ini dari pagi ada yang daring nggak? Kayak gini, kayak nge-zoom gini. Gak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Tugas doang. Ada, Pak. Bapak doang emang. Saya juga ngasih tugas tambahan. Gak usah, Pak. Skip. Gak usah, Pak. Makasih, Pak. Tugas masih ya. Kalau yang kalian belum nyetorin bab 1 sampai bab 2 nilai maksimalnya 76. Kalau bab 3 belum, baru ngumpulin bulan November, berarti saya kurangi poinnya 15. Ya, jadi kalau misalkan mau 80 tinggal dihitung aja lembarannya berapa. Itu. Tapi kalau misalkan kalian belum dari bab 1 ya masih saya terima kalau memang mau ngumpulin, cuma ya itu nilainya seadanya, mau 10 lembar pun tetap saya kasih nilai 76. Pas saya 6 lembar ya nggak akan saya terima kalau 6 lembar mah. Minimalnya juga 7 lembar. Bab 4 sekarang udah masuk bab 4 juga harus dicatat ya. Bahkan kemarin ada yang udah ngumpulin bab 4 luar biasa. Teman-temannya Insya Allah. beres bab 3 ada yang sudah ngumpulin. Sampai saya bingung ini naruhnya di mana, takutnya ada keselip tugas yang lain.
Harusnya hari ini tuh kita ujian ya. Aduh, Kemarin kan sore. nilai ulangannya kan terlalu bagus. Kita pengen yang biasa-biasa. Masya Allah. Ya. Nah, bagus-bagus, biasa aja. Makanya untuk pengerjaan nanti ya ulangan baru dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Kemarin kan 20 soal, kita tambah lagi 10 jadi 30 soal. Tapi untuk pengerjaannya nggak individu. Harusnya kemarin itu kalau misalkan tidak ada Sumpah Pemuda, kita bagi kelompok ya untuk hari Selasa sekarang. Nah, Selasa sekarang itu ulangan. Jadi pengerjaan soalnya itu per kelompok. Nanti saya kasih waktu berapa menit harus sudah selesai soalnya seperti itu biar enak ya. Biar nanti dapat nilainya juga nggak bagus kayak kemarin ya. Yang biasa-biasa aja. Kemarin terlalu bagus. Ya. Masya Allah. Sampai terlalu bagusnya nggak ada yang masuk ke KKM. Oke, so ada yang mau tanyakan lagi nggak? Nggak ada. Ada waktu 5 menit lagi sebelum ini otomatis keluar ya sama Zoom-nya. Karena hanya 40 menit aja, belum di-upgrade sama saya Zoom. Nggak usah macam-macam. Bagas mau nanya bagi tuh. Kenapa juga? Gak Pak, Lah si Ibrahimovic mana Ibrahimovic? Kelas apa Ibrahimovic? Tidak ada, Pak. Berempatir. Ada ya Ibrahimovic berapa? kelas TPC kan? Iya, Pak. Oh, kelas A. Kirain satu kelas sama si Hyuga. Kalau sekelas kan bisa ngadu tendangan itu. Waduh. Waduh, Pak. Jupe mah klub bola. Udah ya, jadi kemana-mana ini. Esok kan nanya apa? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, Pak. Bingung, Pak. Pak. Oh, Pak. Pak Cucu, Pak. Kenapa Pak Cucu? Sudah cukup. Pak Cucu. Kalau misalkan daring MBG-nya dirapel nggak nanti hari Rabu? Jadi banyak gitu. Mama saya masih MBG, Pak. Emang. Bagas sambil MBG, Bagas. MBG-nya stik Wagyu A5. Libur Ajis MBG libur. pasti nggak bisa masuk lagi si Ajis. Udah saya kick. Iya, dia ngechat saya, Pak. Gua di-kick katanya. Lagian. Dia ngechat. Baru bangun kayaknya Pak itu. Baru bangun, udah jam 10 baru bangun. Emang kemana? Biasa, Pak, begadang. Nongkrong dia, Pak, nongkrong. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan karena waktunya tinggal 3 menit lagi, mudah-mudahan jaga kesehatan kalian karena sekarang cuacanya lagi kurang bersahabat. Jangan hujan Iya, Pak. berikutnya Iya, malah Pak. Keluarin dulu dia, Pak. stop, ya. Terus jaga kesehatan juga dengan konsumsi makan dan minuman. Ya, jangan sampai Baik, makan Pak. sembarangan. Takutnya itu jadi sumber penyakit. Baik, Siap, akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, boleh silakan. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Arigato. Terima kasih, Pak. Cuma separuh yang udah hadir. thank you. Minum nih, haus. Masih pada Bagas lagi di puncak. udah keluar. Nungguin apa lagi? 2 menit terakhir, Ada. Detik-detik Bagas penutupan. lagi di puncak. Wah, kan? 2 menit terakhir, Hyuga Pak. kelihatan tuh. Hyuga pakai celana apa ini Hyuga? Wah, pelan. Ini batik Pak. Kolor kamu. Saya aja pakai celana nih, celana seragam tuh. Oh, Wede. amak celana batik. Ini si Zaki lagi disuruh di luar gelap-gelapan mulu. Emang ada Berisik si- Pak di luar. Suka gelap-gelap. Adek. Di luar ada adek berisik. Takutnya ganggu. Ya kan di mute di sini dari saya.
Bisa di mute. Lagi di puncak, Pak. Belum ketemu webcam ini. Makanya di kamar, Pak. Sama aja masih khawatir. Itu kamar apa gelap-gelapan gitu. Di WC Pak itu Pak dia Pak. Itu boker. Nah, khawatir. Waduh, dosa Pak. Wah, Apa Pak? ada tugas nggak Kalau dari nggak guru MBG yang lain? mas Ada saya emang tugas nggak nggak? telat kan. Tahu gitu saya ngasih tugas. Waduh. Masih, Pak. Tugasnya apa? Guru-guru yang lain tugasnya apa? Mencatat Nyatet saja, doang, Pak. mencatat. Nyatet Cat. doang. Ini ngerjain soal. Catat buku sampai habis. Yang namanya daring itu ya sebetulnya kayak gini. Ya walaupun cuma beberapa menit, yang penting ada lah. Ya, saya juga Terasa jadi HRD nggak, Pak? harusnya sekolah menyediakan akun yang memang bisa lama ya. Akun pribadi nggak bisa lama-lama, cuma 40 menit doang dibatasi sama Zoom-nya. Harus di-upgrade Pro. Bayar langganan. Nggak bisa belajar ID, Pak. Ini pakai